teman-teman. Gimana nih kabarnya? Baik-baik semua kan? Ya teman-teman, semoga di rumah tetap baik-baik aja. Nah, hari ini kita mau ngapain sih SK? Kita mau ibadah dong. Teman-teman jangan bosen ya sama kita. Ya, kalian nggak boleh bosen sama kita. Dan terutama yang paling penting nih, kalian nggak boleh bosen buat dengerin firman Tuhan. Nah, untuk itu, ayo kita awali ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Allah Bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Kalahkan, mereka dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Kalahkan, mereka dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita udah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita buka ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Kau telah kumpulkan kami, dan kami berdoa untuk memohon kehadirat-Mu. Bila mana saat ini kami akan beribadah, kiranya Kau senantiasa memberkati kami Tuhan, agar hati kami tertuju selalu padamu. Dan Tuhan, berikanlah kami berkat yang melimpah pada hari ini Tuhan, dan bawa kami agar bisa mendengarkan firman-Mu, juga bukalah hati kami agar bisa menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sampaikan. Amin. Terima kasih SK sudah memimpin doa pada hari ini. Sama-sama. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi, kalian udah pada capek belum? Oh, ya nggak boleh capek dong. Masih remaja seharusnya masih semangat. Iya, kalau gitu kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mau pujikan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Teman-teman, tadi kan udah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya.
Hari ini berjumpa kembali di ibadah remaja GKJ Klaten dan hari ini Mbak Vicky akan menemani teman-teman semua untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, Mbak Vicky pagi ini tidak sendiri, saya ditemani oleh 2 orang remaja di tempat ini. Ya, teman-teman tentu sudah kenal, di sebelah kanan saya ada SK. Halo. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ocha. Halo. Ya, mereka nanti akan menemani saya untuk berbincang di tempat ini tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau ya Allah oleh karena kasih setiamu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu bersama untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Allah kiranya menolong kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus menolong kami, masing-masing kami tempat ini untuk hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Oke, teman-teman, hari ini firman Tuhan diberi judul mau minta apa? Nah, di sini saya teringat dengan satu iklan yang mengatakan begini. Ku beri satu permintaan. Monggo. Nah, iklan ini kalau kita mengingatnya gitu ya, muncul sebuah jin yang dia muncul dari sebuah lampu ya. Kemudian jin ini muncul dan menawarkan satu permintaan. Nah, kemudian orang yang berjumpa dengan jin tadi menyampaikan satu permintaannya dan yang jelas tentu ini permintaan yang diinginkan oleh orang itu. Nah, di sini saya juga punya sebuah anggap saja ini adalah sebuah lampu ajaib. Nah, lampu ajaib ini jika saya gosok, umpamanya gitu ya, akan muncul jin, dan jika jin itu muncul, dan dia menawarkan satu permintaan, saya akan bertanya kepada teman sebelah kanan dan kiri saya, kira-kira mereka akan meminta apa ya? Oke, kalau dari SK, kalau kamu dikasih satu kesempatan untuk meminta, kamu akan minta apa? Kalau aku mau minta sepatu. Oke, kenapa kamu minta sepatu? Karena sepatu-sepatu di rumah udah jelek. Oke, jadi kamu minta sepatu tepat kamu butuh itu. Iya. Oke, sip. Sekarang kalau Ocha, kalau kamu dikasih satu kesempatan, kamu akan minta apa? Ini pasti terkabul dulu nggak Mbak nih? Pasti terkabul kan, dia bisa ngasih apapun yang kamu minta. Pasti terkabul kan Mbak? Aku pengen minta pacar. Aku 18 tahun jomblo. Oh ya. Ya ampun, nggak sedih. Iya, di sini dia minta pacar. Nah, mungkin ini juga menjadi keinginan teman-teman yang lain juga ya. Ada mungkin yang usia sekian sudah ingin punya pacar. Nah, semua tidak salah karena meminta dari apa yang diinginkan oleh masing-masing mereka. Nah, di sini setiap kita pun mari membayangkan jika kita dikasih satu kesempatan untuk meminta, dan ketika kita meminta pasti akan dijawab. Kira-kira teman-teman meminta apa? Mungkin ada di antara teman-teman yang aku ingin punya kepandaian yang luar biasa. Jadi tidak hanya yang sekarang masih SMA, tidak hanya sampai SMA, nanti bisa kuliah S1, S2, S3, udah banyak S-nya gitu ya. Nah, saya mau tanya nih sama SK. SK, kalau kamu dikasih satu kepandaian yang luar biasa, gimana perasaanmu? Kalau aku sih Mbak seneng banget rasanya. Kenapa seneng? Karena bisa tahu banyak hal, nggak usah belajar lagi. Wah, itu pasti menjadi keinginan banyak orang gitu ya. Nggak usah belajar, udah pintar. Dikasih pertanyaan apapun bisa menjawab. Oke, sekarang mungkin ada juga yang meminta, aku pengen punya uang yang banyak. Juga nggak salah sih, tapi coba saya mau tanya sama Ocha. Ocha,
Kalau kamu punya uang yang banyak, kira-kira kamu mau beli apa? Aku pasti beli skincare, rumah, mobil, Oke, helikopter, yes. pesawat terbang, Oke. semuanya tak beli, Mbak. Wah, kayak sebandara-bandara semuanya ya, semua dibeli. Oke, itu kalau punya uang yang banyak, nggak salah kan punya uang ya. Tetapi kemudian pertanyaan ketiga, jika untuk SK ya, jika kamu punya teman yang banyak, gimana perasaanmu kira-kira? Seneng banget dong bisa hangout bareng teman, kemana-mana bareng teman, nggak Oke. kesepian. Iya, kalau ada di sini yang minta teman yang banyak, tentu dengan alasan begitu ya, kemana-mana ada temennya, tidak kesepian. Dan kemudian mungkin ada yang dia berkeinginan, aku pengen jadi orang yang paling cantik dan aku pengen jadi terkenal. Nah kira-kira nih kalau Ocha, kamu dikasih satu kecantikan yang luar biasa dan kamu jadi terkenal, seneng nggak? Pasti seneng lah, kan pasti banyak gebetannya. Oke, tadi ya keinginannya terkabul. Nah, di sini beberapa permintaan tadi mungkin itu yang menjadi keinginan dari dalam hati kita, gitu ya. Nggak salah kok kalau kita ingin punya kepandaian yang luar biasa. Nggak salah kalau kita bisa membeli banyak hal. Tetapi juga kalau kita punya teman pun dan kita punya kecantikan, bagi yang laki-laki punya ketampanan yang luar biasa pun boleh kok meminta itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan kita punya semua itu, kemudian kita akan jadi orang yang nggak punya masalah? Oke, saya mau tanya dulu sama SK ya. SK, kalau tadi ya kamu punya kepandaian yang luar biasa, bisa memastikan nggak sih kalau kamu itu tidak punya masalah? Nggak bisa, Nggak bisa memastikan ya? pastinya ada. Pastinya tetap ada. Iya. Oke, kalau tadi untuk Ocha, kalau kamu punya uang yang banyak, kira-kira bisa nggak sih lepas dari persoalan? Nggak bisa, justru dengan kita punya uang banyak itu kita bingung kan mau beli apa. Terus apa-apa dibeli kita jadi boros, uang kita jadi habis. Iya, uangnya jadi habis, tapi juga kemudian mungkin bisa takut atau khawatir nggak sih? Iya, pasti khawatir. Iya, khawatir punya barang yang banyak dan mahal-mahal, kemudian khawatir nanti kok dicuri gimana, kemudian itu nanti kalau sampai hilang gimana, akhirnya tidak jadi sukacita tapi malah hidup penuh dengan ketakutan. Nah, di sini kita mengingat bahwa sekalipun kita punya kesempatan meminta banyak hal, tetapi bukan berarti apa yang kita minta itu menjadi jaminan bahwa kita bisa lepas dari persoalan. Mungkin ada di antara kita yang punya persoalan berkaitan dengan kebutuhan, kita minta Tuhan limpahkan berkat-Mu yang banyak gitu ya. Oke, kita dilimpahi berkat. Tetapi belum tentu kalau ini masalah selesai, kemudian masalah yang lain itu juga ikut selesai loh. Tadi ya kebutuhan selesai, tetapi ada masalah lain. Misal berkaitan dengan relasi dengan teman-teman. Kebutuhan tercukupi, tapi ternyata kita sombong, relasinya rusak juga. Nah pasti tentu akan membuat relasi kita dengan teman-teman yang lain tidak baik, muncul persoalan yang baru. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa terkadang apa yang kita minta itu bukanlah hal yang benar-benar kita butuhkan. Ya, kayak misal tadi kecantikan ya SK juga Ocha juga setiap kita gitu ya dikasih Tuhan satu fisik yang sudah luar biasa. Tidak harus yang jadi luar biasa. Cukup mensyukurinya dan menjaganya. Nah yang kita butuhkan adalah Tuhan tolong kami menjaga apa yang Engkau beri. Jadi tidak harus meminta yang wah sekalipun. Dan jika kita memang diciptakan dengan begitu unik, itu memang anugerah Tuhan bagi kita. Jadi tidak harus membandingkan dengan yang lain. Nah di sini juga hati-hati. Mungkin saja apa yang kita minta ternyata itu berfokus pada kepentingan kita sendiri. Kalau tadi SK meminta sepatu, itu untuk kepentinganmu sendiri kah? Iya dong. Ya, untuk kepentinganmu. Nah, tetapi mungkin kalau kita melihat gitu ya, apakah itu jadi kepentingannya orang lain juga? Enggak. Enggak, itu kebutuhanmu gitu ya. Iya. Nah, di sini kita melihat bahwa terkadang apa yang kita minta itu kepentingan kita, belum tentu menjadi kepentingan orang lain. Dan juga misal tadi untuk Ocha. Ocha meminta misal ya punya uang yang begitu banyak. Kira-kira itu untuk kepentingan Ocha sendiri atau untuk kepentingan orang lain juga? Untuk kepentingan sendiri. Sendiri gitu ya.
Sekalipun mungkin punya kesempatan untuk akhirnya berbagi dengan orang lain, namanya juga manusia ya, kadang bisa lupa untuk berbagi. Jadi hati-hati, kalau kita meminta sesuatu maka fokus kita pun sebenarnya tidak hanya diri kita, tetapi juga kiranya apa yang kita minta itu bisa berdampak bagi orang lain dan tentunya juga berkenan bagi Tuhan. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan ketika kita meminta sesuatu. Nah, hari ini kita belajar meminta sesuatu itu dengan tepat kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita minta ternyata hanya untuk memuaskan diri kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan berbagai hal dan juga dengan banyak berkat untuk bisa berbagi dengan orang lain. Dan tentu untuk hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya punya beberapa pertanyaan nih. Pernahkah teman-teman menyatakan keinginan teman-teman itu kepada Tuhan? Oke, saya mau tanya dulu untuk Ocha. Pernah Ocha menyampaikan keinginanmu kepada Tuhan? Pernah Mbak, tapi kadang waktu aku minta dalam doa tuh ya, malah kesannya tuh kayak maksa Tuhan gitu. Tuhan, aku pengen ini, tolong kabulin gitu. Iya, jadi kayak buru-buru gitu ya. Tuhan, aku pengen segera jawab doaku gitu ya. Dan di sini kalau untuk SK pernah menyatakan keinginanmu pada Pernah. Tuhan? Oke. Melalui apa biasanya? Melalui doa. Oke, doa kepada Tuhan gitu Iya. ya. Nah, di sini kemudian apa yang kemudian membuat SK dan juga Ocha, kenapa kalian memilih untuk memintanya kepada Tuhan, bukan memintanya kepada orang tua? Kan orang tua bisa dilihat langsung nih dan bisa langsung kita mintai. Nah, kenapa memilih untuk memintanya kepada Tuhan? Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oke. Tuhan bisa menyatakan semua yang kita harapkan gitu. Tuhan bisa menyatakan segala sesuatu. Bagaimana dengan SK? Kalau aku setuju sih sama Mbak Oza. Oke, setuju ya? Karena Allah mampu memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, maka kita meminta yang pertama itu kepada Allah terlebih dahulu. Nah, di sini kemudian kita tahu apa yang kemudian teman-teman pernah minta kepada Tuhan dan kemudian Tuhan jawab. Kalau dari Ocha dulu? Kalau aku ya, kebetulan ini baru beberapa minggu ini aku minta Tuhan kabulin buat keterima di salah satu universitas dan puji Tuhan sudah diterima gitu. Oke, puji Tuhan gitu ya. Tadi minta sama Tuhan, kemudian Tuhan kabulkan doa. Iya. Oke, kalau dari SK, apa yang di waktu-waktu ini SK minta kepada Allah? Apa ya? Kayak minta kesehatan, puji Tuhan juga Tuhan kasih saya kesehatan, gak sakit-sakitan gitu. Oke, puji Tuhan. Apalagi dijagai di tengah pandemi seperti ini ya. Iya. Oke, sip. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa tempat kita meminta yang pertama adalah kepada Allah. Sekalipun mungkin bisa kita meminta kepada manusia, tetapi manusia pun terbatas. Tidak selalu dia bisa memberikan apa yang kita minta. Toh bila orang lain bisa memberikan kepada kita, itu karena Allah bekerja melalui dia. Nah, kita akan belajar melalui salah satu tokoh, yaitu Salomo. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Boleh teman-teman membuka Alkitab buku kalian, atau bisa juga HP yang ada Alkitabnya ya. Ingat, Alkitabnya yang dibuka. Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bergantian, nanti Ocha silakan bacakan 2 ayat ya. Ocha ayat 5 sampai yang ke-6, saya 7 sampai 8, kemudian SK ayat 9 hingga 10, kemudian nanti 11 dan 12 Ocha. Oke. Kita akan baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-6, lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau,
dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Oke. Dari kisah ini kita sedang belajar tentang tokoh Salomo yang pada waktu itu dia berjumpa dengan Tuhan di dalam mimpi pada waktu malam gitu ya. Nah, kita melihat di ayat yang kelima tadi ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Kalau kita melihat di sini ada satu perkenanan Tuhan atas diri Salomo sebenarnya. Karena tentu Tuhan melihat hati Salomo waktu itu. Dan Allah berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Dengan kata lain di sini adalah, mintalah apapun, aku pasti akan memberikan kepadamu. Kalau kita melihat di sini, Salomo ini menjadi pribadi yang beruntung tidak sih? Iya. Iya, beruntung sekali ya. Ya, beruntung sekali. Karena dia dikasih Allah satu kesempatan untuk meminta. Nah, kalau Allah saja yang Allah itu memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta, dan Allah itu adalah Allah yang besar, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, bukankah sebenarnya Salomo punya kesempatan besar untuk meminta sesuatu atau segala apapun di dunia ini pasti Tuhan nyatakan atas dia. Nah, Salomo memakai kesempatan ini untuk meminta satu hal yang penting bagi dirinya, yang mungkin bagi orang lain bisa disalahgunakan. Nah, kita akan melihat dulu sebelum nanti tahu apa yang Salomo minta, kita akan melihat bagaimana sih respon Salomo ketika dia pertama kali tahu bahwa dia punya kesempatan itu. Nah, di sini kita tahu Salomo dia memilih untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan penuh kesadaran bahwa dia beroleh kemurahan Allah untuk kemudian Salomo ini bisa duduk di tahta menggantikan Daud yang adalah ayahnya, gitu ya. Nah, di sini Daud adalah raja yang pada waktu itu tentunya dia menunjukkan sebagai raja yang jujur, raja yang taat dan takut kepada Tuhan, kepada Allah, gitu ya. Di sini Daud menunjukkan kehidupan yang begitu luar biasa. Nah, inginkah teman-teman sebenarnya meneladani Daud? Ingin. Oke, ingin? Ingin. Nah, di sini Daud ini menjadi satu yang diteladani oleh Salomo sebenarnya. Nah, Salomo di sini dengan kerendahan hati dan kesadarannya bahwa dia tidak sebaik Daud, tidak setaat Daud. Nah, dia menyadari bahwa aku ini masih sangat muda, aku masih kurang berpengalaman. Dengan kerendahan hati kemudian dia menghadap kepada Allah, dia menyatakan dulu aku masih sangat muda. Aku tidak banyak yang ku tahu, aku tidak sebaik ayahku. Ya, di sini Salomo dengan kerendahan hati dia menyadari keterbatasannya. Dan dia pun juga menyadari bahwa dia harus memimpin satu bangsa yang besar pada waktu itu. Dia harus memimpin bangsa Israel yang besar, yang tentu juga orang-orangnya tidak mudah, tentu ada yang berkeluh kesah. Dia yang masih muda tentu takut menghadapi persoalan-persoalan itu.
Oleh karena itu, Salomo meminta kepada Allah satu permintaan. Nah, teman-teman, kita melihat di sini ya, apa yang Salomo minta kepada Allah, ayat yang ke-8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini, berikan apa ini, Ocha? Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Oke, jadi di sini dia meminta satu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena dia sebagai raja, dia butuh ditolong untuk kemudian bisa memutuskan suatu perkara yang mungkin tidak semua orang bisa memutuskan. Dia meminta agar hikmat Allah itu menolong Salomo bisa memecahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Sebagai seorang raja, dia meminta hal yang begitu tepat karena dia butuh untuk bisa membantu rakyatnya lepas dari persoalan. Nah, di sini sebenarnya Salomo bisa nggak sih dia meminta hal yang lain selain hikmat? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak ini Ocha? Bisa. Oke, kira-kira Salomo ini kalau dia mau minta satu kekayaan yang lebih besar lagi, bisa nggak ya Tuhan kasih? Bisa. Bisa. Kalau misal juga di sini Salomo minta satu rakyat yang dia itu jumlahnya lebih banyak dari yang sekarang, bisa? Pasti bisa. Iya, itu bisa menambah kemasyhuran namanya. Tetapi itu bukan menjadi yang utama. Salomo meminta yang lebih utama. Dari segala sesuatu dia meminta hikmat. Nah, di sini kalau kita melihat ya, bisa juga dia minta umur yang panjang. Lebih dari orang-orang yang pada zamannya pada waktu itu hidup, dia bisa minta itu. Tetapi Salomo tidak memintanya sekalipun dia punya kesempatan itu. Karena dia tahu sebenarnya apa yang berkenan kepada Allah. Kalau dia dipilih oleh Allah menjadi raja atas Israel, maka sebenarnya Allah menghendaki agar umat ini dipimpin dengan baik. Dia menangkap apa yang Tuhan mau. Nah, makanya kenapa kemudian Salomo memilih, Tuhan, aku ingin bisa memimpin rakyat dengan baik, maka aku meminta untuk bisa tadi ya, memiliki hati yang paham menimbang segala perkara. Itu untuk kepentingan Allah. Kemudian yang kedua juga di sini Salomo memikirkan apa yang menjadi kepentingan rakyat, bukan saja dirinya sendiri. Dia menimbang bahwa kalau dia bisa punya satu hati yang bisa menimbang satu hikmat yang tepat, maka dia bisa menolong banyak orang. Dan pula untuk dirinya sendiri, dia tertolong untuk bisa memutuskan persoalan itu dengan tepat, tidak pusing sendiri. Kalau kita tidak bisa memutuskan sesuatu, biasanya kita pusing nggak? Pusing gitu ya. Kita nggak bisa memutuskan, biasanya kita akan jadi marah sendiri. Ini apa ya, keputusannya apa? Tetapi Salomo meminta apa yang tepat untuk dirinya, untuk orang lain, dan juga khususnya untuk Allah. Nah, di sini teman-teman, mari kita belajar untuk kita meminta kepada Allah apa yang penting gitu ya. Nah, di sini bisa saja Salomo punya pikiran seperti ini. Orang lain bisa punya pikiran kepada Salomo begini. Salomo ini kan sudah kaya, ya jelas dia minta hikmat. Nah, tapi hati-hati. Bukankah kecenderungan manusia itu selalu merasa tidak puas? Ya kan? Jadi dia cepat untuk meminta lagi dan meminta lagi. Nah, oleh karena itu sekalipun Salomo punya kesempatan untuk dia meminta yang lain, dia tidak menggunakannya. Dia cukup puas dengan apa yang dia minta, ini yang dia butuhkan. Salomo tahu bagaimana harus mengendalikan keinginan pribadinya dan dia mengedepankan apa yang baik, bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi orang lain dan khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman di sini kita harus ngerti dulu, kalau kita ini meminta kepada Allah dengan tepat tadi ya, pertanyaannya adalah kok kita bisa ya dengan mudahnya kemudian meminta kepada Allah, kita ini siapa sih?
Kita ini anak-anaknya. Oke, anak-anak Allah gitu ya. Baik Ocha, baik SK, baik juga Mbak Vicky dan teman-teman semua, kita harus tahu bahwa kita punya identitas di dalam Allah. Ya, identitas kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya secara pribadi, maka kita menjadi anak-anak Allah. Ingat Yohanes 1 ayat yang ke-12, barang siapa percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Artinya kalau menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris apa? Kerajaan Allah. Nah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kerajaan surga, maka sebenarnya kalau kita adalah ahli waris, kalau kita meminta pasti kita akan menerimanya gitu ya. Makanya kenapa jangan sungkan untuk meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, percaya bahwa Allah akan menyatakan apa yang menjadi keinginan hati kita. Oke, dari renungan hari ini kita belajar bahwa apa yang kita minta tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga mementingkan orang lain dan khususnya mementingkan kepentingan Tuhan Yesus. Oke, itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, semoga memberkati. Mari berhati-hati di dalam meminta. Lihat dari banyak hal apakah yang kita minta itu sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Dan itu adalah permintaan yang tepat. Oke, cukup itu yang saya sampaikan. Mari kita tutup ibadah renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, mengucap syukur di waktu pagi hari ini, firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami, bahwa kami perlu untuk meminta sesuatu itu dengan tepat. Biarlah kiranya bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami melihat bahwa apa yang kami minta itu berkenan kepada Allah, itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu pun juga memenuhi kebutuhan kami. Jadi ada banyak aspek yang kami pertimbangkan, karena hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi hidup kami adalah milik Allah. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Allah tolong kami, sehingga setiap kesempatan-kesempatan yang kami miliki, itu adalah kesempatan-kesempatan yang kami pakai untuk hidup kami menyenangkan hatinya Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika saat ini kami memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, di mana kami kapanpun bisa meminta kepada Engkau. Allah tolong kami untuk bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, sehingga kami bisa meminta dengan tepat dan itu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam penyertaan tangan kuasa Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati selalu ibadah remaja GKJ Klaten. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Terima kasih kepada Mbak Vicky sudah membawakan firman hari ini. Saat ini kita akan persembahan, teman-teman boleh persiapkan dulu persembahannya. Sambil kita mempersembahkan apa yang kita miliki, mari kita persembahkan juga pujian kita untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Sungai di hatiku, haleluya.
Ya teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai kami dalam ibadah hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini untuk meminta dengan baik, untuk selalu mempercayakan harapan kami kepada Engkau dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga sudah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki. Tolong Tuhan kuduskan apa yang sudah kami berikan ini, kiranya dapat menjadi berkat, dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tolong Tuhan berkati kami selalu, berkati kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah ikut beribadah hari ini. Semoga ibadah hari ini dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati kalian selalu. Dadah. Sampai jumpa lagi.